Iya, tapi kalau misalnya orang kan datang nih, Iya. Be, telur be 10 gram gini nih, kan kesian kita. Oh iya. Kalau dia nggak pulang kosong kan, udah jauh-jauh misalnya orang dari mana gitu kan, ya udah gitu overload juga kadang-kadang babe kan, ya udah babe jual aja dah gitu. Berapa? 1 gramnya itu 5.000. 1 gram. 1 gram 5.000 itu tergantung makanan. Nanti bisa jadi maggot presnya tuh bisa 1 kilo, bisa 2 kilo, bisa 3 kilo. Tergantung makanannya itu maggot. Kalau maggot sih ngikutin arus. Makanan bagus, ya cepat gede. Bagus juga maggotnya gitu. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam Jaga Tani. Perkenalkan nama saya Babe BSF, budidaya maggot BSF, beralamat di Kelurahan Cipayung Jaya, RT 3 RW 2. Awal Babe ini pensiunan KKP, tepatnya kantornya di Balai. Jadi ini teknologi dari jauh, Prancis 2004, Babe pensiun 2017, 2018 Babe kegiatannya sekarang di rumah maggot ini. Nah, maggot ini istimewa bisa mengurai sampah gitu. Nah, Babe 2004 dikenalin maggot sama Dr. Sorinhem dari Prancis. Nah, awal dari situ langsung Babe tertarik karena ini ekonomis, pakan unggul, protein tinggi 40%, cocok untuk ternak dan ikan. Nah, sementara maggotnya ini bisa mengurai sampah sebanyak apapun sampah itu organik, terutama resto, hotel gitu. Nah, itu 1 ton itu cukup cuma 1 minggu aja selesai terurai semuanya. Nah, iya, jadi perkenalkan ini serangganya namanya BSF. BSF itu ya lalat tentara hitam, black shoulder fly. Nah, dia punya larva, ada 3 sebutan. Yang putih itu untuk pakan ternak atau pakan ikan disebut maggot. Satu lagi kalau sudah hitam masih bergerak itu namanya prepupa. Kalau misalnya sudah kita mau terbang namanya pupa. Jadi ada 3 jenis sebutan larvanya BSF itu. Jadi awal kita panen telur dulu, telur BSF-nya kita tetaskan, 3 hari menetas. Setelah umur 1 minggu, 10 hari baru kita kasih makan organik. Nah, itu kalau untuk ikan tergantung bukaan mulut ikan. Kalau masih larva ikannya kita kasih maggot yang kecil, baby maggot itu gitu. Kalau yang besar ya maggot yang paling besar, yang putih masih tapi tetap gitu, seperti itu. Berjalannya waktu terusnya dia tuh jadi hitam, yang namanya tadi bilang prepupa. Terus puasa dia tidur jadi pupa, terbanglah. Nah, terbang jadi namanya BSF. Dewasa, kawin, bertelur, umurnya BSF cuman 1 minggu. Mati ya, pokoknya. Tapi intinya nanti mungkin teman-teman takut tanya-tanya kok sebelum sempat bertelur udah mati. Nah, karena kalau BSF itu bertelur nggak bertelur mati. Ya
keuntungannya karena pakannya maggot itu kita nggak harus beli. Kita cukup, kalau Babe bilang tuh modalnya cuma melangkah, ya kan? Melangkah ke rumah makan, melangkah ke orang-orang misalnya tetangga sekitar orang hajatan, sisa-sisanya kita ambil. Nah, itu keunggulannya maggot itu, budidaya maggot itu modalnya nggak seberapa. Nggak beli lah istilahnya itunya, apanya sih, makanannya maggotnya itu. Cuman awal-awal aja kita bikin kandang, gitu. Harus ada modal juga, gitu. Tapi cuma sekali kan, gitu. Tapi untuk pakan maggotnya itu kita modalnya melangkah aja, yang penting ada kemauan. Itu proteinnya tinggi, pokoknya bagus untuk apa? Ternak, unggas, ikan. Gurame itu cocok, 100% maggot, bagus. Terutama bikin kandang pasti, ya kan, wajib dah itu mah, gitu, bikin kandang. Terus namanya tuh kolam-kolamnya namanya biopon. Kita bikin buat biopon, nggak usah tinggi, ukurannya satu herbal aja cukup, satu herbal. Nah tergantung mau luasnya seberapa, itu kemauan kita aja. Mau misalnya 2 hebel persegi, kan satu hebel 60. Kurang lebih 120 cm lah ya persegi gitu, seperti itu. Awalnya itu aja, selanjutnya ya enggak apa namanya, untuk maggotnya juga bibitnya juga cuma sekali cukup. Iya, yang di tempat teman-teman sekarang kan udah mudah. Teman-teman misalnya mau budidaya maggot, teman-teman nih adanya di kota mana nih, tinggal ketik aja tuh, maggot Depok, maggot Bogor, maggot Tangerang, itu nongol semuanya ntar tuh. Nah kita tergantung lokasinya sebelah mana nih, dekatnya nih, gitu, seperti itu. Untuk mendapatkan bibitnya gitu ya. Iya. Oh, berarti mudah gitu, mudah itu ya. Mudah banget, dan lagi murah sekarang mah. Jadi kalau untuk BSF-nya sendiri itu harus pakai paranet, atapnya harus transparan, pakai yang plastik gelombang, yang transparan putih. Kenapa harus itu? Jadi BSF itu butuh cahaya. Cahaya itu untuk merangsang dia aktif, bertelur, kawin bertelur gitu. Cahaya itu. Tapi sementara untuk larvanya, maggotnya itu sendiri, atapnya kita pakai asbes nggak masalah, dingin juga nggak masalah. Memang dia nggak butuh cahaya dia. Kalau untuk larvanya, maggotnya ya. Usahakan kita kalau mau beli peralatan itu yang bekas, kan agak murah. Ada kontainer biru tuh kan. Oh iya. Kalau nggak salah ukurannya 60 kali 80 itu, nah dia di bawah 50.000 lah gitu. Kalau kita punya lahannya terbatas, nah kita bikin rak-rakan bisa seperti itu. Nah terus kalau rumah misalnya ada di padat penduduk, tapi rumah kita ada kayak seperti udah di apa namanya sih, dicor di atasnya, nggak pakai genteng. Nah di atas juga bisa budidaya maggot. Iya, bisa di atas, nggak masalah gitu. Lebih bagus untuk BSF-nya. Nah ntar untuk larvanya kita kasih asbes. Iya, agak apa namanya, agak adem lah gitu. Nah iya, jadi gini, kalau budidaya maggot itu kita kasih sayur dan buah full, kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Jadi kalau sayur sama buah kan kandungan airnya banyak. Oh iya. Iya kan? Nanti udah jadi becek. Nah, kedua, kalau kita tengok dia punya apa sih namanya? Nutrisinya kan cuma vitamin. Apa bedanya kita juga 2 bulan berturut-turut makan sayur sama buah kan jadi kurus gitu. Nah, maggot bagusnya nih
dikasih makanan sisa resto atau orang yang hajat-hajatan lah, macam gitu. Iya, sisa-sisa makan kita lah, gitu di dapur. Kalau kita secara skala rumahan, kalau Babe biasanya tamu suka datang tuh, karena sekarang udah agak menjamur BSF ini, maggot BSF. Jadi diusahakan jangan terlalu mengharapkan kita jual produk maggotnya, produk ternaknya tanpa beli pakan. Kasih maggot fresh langsung ke ikan, atau ke ayam atau ke bebek. Buat pakan langsung. Karena kalau kita buat sekarang, zaman sekarang, karena pembudidaya ini banyak anak-anak muda, ya dia ahli-ahli apa namanya itu teknologi, jadi dia dibuat kering, pakai open. Open itu kan mahal gitu, itu mungkin untuk ekspor atau gimana. Babe juga belum sampai ke situ sih gitu. Babe sih cuman karena gini, Babe sih ngelihatnya bebek dikasih makan yang hidup nih, badannya sehat bagus, ya udah itu aja, karena nggak butuh modal kan, iya kan, nggak harus beli ini beli itu segala macam gitu. Belum listriknya kalau open, belum opennya berapa duit coba kan gitu. Ya mungkin itu yang menengah ke atas nanti gitu. Nah, ini di rumah Babe ada apa aja selain bebeknya gitu? Babe Apa aja? terutama maggot, ada bebek, ada ayam, ada kodok, ada ikan-ikannya sedikit lah, gapi-gapi di belakang. Iya, tapi kalau misalnya orang kan datang nih, Iya. Be, telur be 10 gram gini nih, kan kesian kita. Oh iya. Kalau dia nggak pulang kosong kan, udah jauh-jauh misalnya orang dari mana gitu kan, ya udah gitu overload juga kadang-kadang Babe kan, ya udah Babe jual aja dah gitu. Berapa itu? 1 gramnya itu 5.000. 1 gram 5.000 itu tergantung makanan. Nanti bisa jadi maggot presnya tuh bisa 1 kilo, bisa 2 kilo, bisa 3 kilo. Tergantung makanannya itu maggot. Kalau maggot sih ngikutin arus. Makanan bagus, ya cepat gede. Bagus juga maggotnya. Kalau tantangannya ya paling ke diri kita sendiri dah. Kadang-kadang juga ada rasa gimana gitu kan. Ada jenuh juga apa gimana gitu kan. Ya, tapi itu Babe pangkas aja yang begitu mah. Babe ini kenal maggot sekitar berapa belas tahun ya. Dari 2004 Babe maggot itu. Babe. Karena maggot ini diusahakan kita jangan sampai mengeluarkan modal besar, ya kan. Kalau tipnya ya semua jenis makanan maggot itu gratis. Kalau kita mau mulai menetaskan telur misalnya gitu kan, nggak ada bunggil sawit, ya kita kan dibuangin itu ampas kelapa. Kita cari ampas kelapa, kan nggak beli, ya kan. Nah terus untuk maggotnya sendiri, pembesaran maggot, kita nggak nyari-nyari di rumah makan, modalnya cuma ember aja. Jadi satu warung itu, Babe saranin modal ember 2. Kita taruh yang kosong, besok pagi kita ambil, bawa dari rumah yang kosong, yang udah isinya kita ambil, jadi tukeran. Gitu. Jadi kalau kita misalnya ada channel warung makan, rumah makan itu ada 5, jadi modal embernya 10. Gitu, modal 10 itu aja. Harus berjalan. Pembudidaya maggot itu harus berjalan. Kenapa? Karena pakanannya gratis, nggak beli. Yang nggak berjalan kan ini beli itu beli semuanya. Nah jadi beban juga. Nah ini nggak ada cerita. Gitu. Maggot ini sebenarnya sekarang ini udah menjamur. Setiap kota kabupaten
itu pasti ada pembudidaya maggot gitu. Nah, cuman harapan saya ini ya lagi-lagi pemerintah se-Indonesia, kota, kabupaten, kalau benar sungguh-sungguh budidaya maggot dengan sampah yang dari dinas itu, dinas DHK, yaitu Indonesia nggak masalah lah, udah beres kelar masalah sampah, terutama organiknya seperti itu. Ada lagi yang mau ditambahin nih? Pertanyaan ini nggak habis. Ya mungkin untuk teman-teman jangan harus kuat kita, karena budidaya maggot ini pakannya ini nggak beli, kita cukup nyari-nyari aja, nyari juga bukan kayak pemulung tinggal naruh ember setiap restoran apa rumah makan gitu, atau orang pesta hajatan kita ambil. Pembudidaya maggot ini harus berjalan, kita nggak secara langsung karena kita membantu pemerintah.